Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Bakti Yoga Pratama. Nama saya Dion Adi Prayogo. Nama saya Hendrianto. Nama saya Fitra Bintang. Nah, melalui video ini kami akan menyelesaikan tugas kalkulus yang bertema sistem bilangan. Saya akan menjelaskan sistem bilangan. Sistem bilangan adalah keterangannya adalah N, C, I, Q, R, K. N adalah himpunan bilangan asli, C adalah himpunan bilangan cacah, I adalah himpunan bilangan bulat, Q adalah himpunan bilangan rasional, R adalah himpunan bilangan real, K adalah himpunan bilangan kompleks. Kita masuk ke bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Nama lain dari bilangan ini adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif. Buka kurung integer positif tutup kurung. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita masuk ke sistem bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Cuma ditambah dengan 0 doang. Contohnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kita masuk kuadrat. Kuadrat adalah operasi pengkuadratan secara umum tidak mempertahankan ketaksamaan. Sebagai contoh, min 4 kurang dari 1. Akan tetapi, buka kurung, min 4 tutup kurung 2 lebih dari 1. Tetapi apabila yang dilakukan adalah untuk bilangan positif, buka kurung tak negatif, tutup kurung, maka operasi kuadrat tetap mempertahankan ketaksamaan. Kita masuk ke soal 1. Kita akan menjelaskan contoh kasus ini. Soalnya itu, jika X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2, hitunglah nilai dari X min Y ditambah X kuadrat. Oke, kita akan jawabannya itu dengan X itu kan min 3, kita masukkan ke min 3. Y itu kan 2, kita turunin jadi min 2. Kita masukkan ininya ditambah X kuadrat itu kan jadi X nya itu min 3, kita masukkan ke sini min 3 kuadrat sama dengan min 3 diambil 2 sama dengan min 5. Kita masukkan lagi plus. Ini kita masih turunkan ke min 3 kuadrat ya. Min 3 kuadrat. Sama dengan kalau minnya dihilangin, jadi kita ubah ke plus. Jadi plus. Ditambah min 3 kuadrat itu kalau dijadikan min 3 kuadrat itu kan min ketemu min. Kalau min ketemu min itu hasilnya plus. Jadi 3 kali 3 itu jadinya 9. Jadi hasilnya 5 tambah 9 itu hasilnya 14. Oke, kita masuk ke kasus kedua. Pertanyaannya, jika X di dalam bilangan real yang memenuhi persamaan X kuadrat ditambah 5 sampai dengan 0, apakah nilai X tersebut ada di dalam sistem bilangan real? Oke, kita coba jawabannya. Kita masukin X kuadrat. Kita masukin yang ini, kita turunin dulu ke bawah. X kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Kan kita mencari, kita turunin lagi X2. Dan kita akan mencarikan apakah nilai X. Kita cari nilai X nya dulu. Kenapa? Kita turunin X2 nih. Kalau X2 itu plus 5 ini kita pindah ke kanan jadinya minus 5. Nah, ini jawabannya. Dan kita yang dicari itu nilai X tersebut ada di dalam sistem bilangan real. Ini termasuk sistem bilangan real apa tidak? Ini tidak termasuk bilangan real. Kenapa tidak termasuk? Karena angka berapapun yang dikuadratkan tidak akan menghasilkan negatif. Jadi ini hasilnya tidak dalam sistem bilangan real. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, bilangan negatif. Nah, contohnya ada di sini ada kurung minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ada yang D. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan-bilangan yang merupakan rasio atau pembagian dari dua angka integer atau dapat dinyatakan dengan A atau B. di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan himpunan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0.
Contohnya 1/2, 1/3, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8, 7 dan 8. Nah, sini ada bilangan D, bilangan rasional. Bilangan pecahan atau pecahan-pecahan termasuk sekumpulan bilangan rasional, pecahan desimal, pecahan-pecahan dengan bilangan penyebut 10, 100 dan seterusnya. Di sini ada contohnya tuh. 1/10, 1/100 dan 1/1000. Semua bilangan ini dapat ditemukan dalam garis-garis bilangan. Sebuah bilangan asli dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Sebagai contoh, bilangan asli 2 dapat dinyatakan sebagai 12/6 atau 30/15 dan sebagainya. Bilangan rasional diberi lambang Q atau berasal dari bahasa Inggris quotient. Nah, sini deh, bilangan rasional. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A, B bilangan bulat dari dan B tidak sama dengan 0. Di sini ada A disebutkan pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya 1/2, 1/4. Bagian atasnya itu adalah pembilang dan bagian bawahnya adalah penyebut. Oke, ini contoh soal. Nah, contoh soalnya sederhanakan bentuk kuadrat dari 2x dikurang 3 pangkat 2. Oke. Cara jawabnya gini. Kita pakai yang 2 kali aja. 2x kurang 3 tambah 2x 3. Nah, dari sini balik ke sini, lalu balik ke sini, ini ke sini, ke sini. Nah, dan 2x kali 2x itu 4x. Nah, terus 3 min 3 dikali 2x. 2x kali min 3 jadinya min 6x. Lalu min 3 dikali 2x min 6x. Terus min 3 kali min 3 jadinya min ketemu min plus. Nah, ini kita jumlahkan. Sini 4x, sini min ketemu min jadinya plus. Nah, min 6x dikurang 6x sama dengan min 12x. Nah, di sini ada 9. Ya. Oke, ini studi kasus yang kedua. Apakah benar bahwa jika x lebih besar dari y, maka berlaku x kuadrat lebih besar dari y kuadrat untuk semua bilangan real? Berikan contoh jika salah. Nah, nggak semuanya nih yang x lebih besar dari y itu sama dengan x kuadrat lebih besar dari y kuadrat. Nah, contohnya kayak gini ya. X sama dengan 1, y sama dengan min 3. Nah, kalau kita kuadratkan di sini dan di sini, ini hasilnya pasti berbeda. Contoh di sini 1/2, 1/2 min 3/2. Di sini jadinya 1. Masa di sini lebih besar dari 9? Kan enggak sama. Bilangan real atau bilangan real menyatakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,68547 atau 3.328184. Dalam notasi penulisan bahasa Indonesia, bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki angka di belakang koma. Sedangkan menurut notasi ilmiah, bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki angka di belakang tanda titik. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 dan minus 23/129. Dan bilangan irasional seperti pi dan akar 2 dapat dipresentasikan sebagai salah satu titik dalam garis bilangan. Himpunan semua bilangan real dalam matematika dilambangkan dengan R atau berasal dari kata real. Kemudian ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang merupakan penjumlahan antara bilangan real dan bilangan imajiner atau bilangan yang berbentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner tertentu. Bilangan real A disebut juga bagian real dari bilangan kompleks dan bilangan real B disebut. Nah, kemudian ada notasi pertidaksamaan. Notasi pertidaksamaan, pada sistem pertidaksamaan terdapat notasi atau simbol yang harus diketahui, yaitu 1. Lebih kecil dinotasikan dengan kurung siku ke kanan. 2. Lebih kecil atau sama dengan dinotasikan dengan kurung siku dan garis bawah. 3. Lebih besar dinotasikan dengan kurung siku ke kiri. 4. Lebih besar atau sama dengan dinotasikan dengan kurung siku ke kiri serta tanda garis bawah. Ungkapan matematika yang mengandung simbol
kurung siku ke kiri dan kurung siku ke kanan disebut pertidaksamaan murni, sedangkan yang melibatkan kurung siku ke kiri dan kurung siku ke kanan disebut pertidaksamaan murni. Oke, ini adalah contoh soal selanjutnya. Jika diketahui X lebih kecil daripada Y dan C adalah bilangan real negatif, bagaimana cara pertidaksamaan yang tepat untuk menghubungkan antara CX dan CY? Ya, di sini kita perumpamaan aja ya. Kita buat X-nya ini menjadi 2. X sama dengan 2. Y itu sama dengan 5 dan C-nya itu sama dengan min 2. Di sini langsung kita kali aja, CX sama dengan min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Kemudian CY-nya min 2 dikali dikali 5 sama dengan min 10. Nah, dari sini kita udah tahu nih pertidaksamaannya antara min 4 dengan min 10. Yang paling besar jawabannya yang min 4. Jadi kesimpulannya CX-nya yang lebih besar ya. CX lebih besar daripada CY. Teman-teman, sekarang kita masuk ke interval atau selang. Interval atau selang adalah himpunan bilangan real yang dibatasi oleh satu atau dua batas bilangan. Secara umum, suatu bilangan X yang berada di antara A dan B, yakni A lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada B, dapat dituliskan dalam pertidaksamaan bersambung seperti berikut. A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada B. Himpunan semua bilangan X yang memenuhi pertidaksamaan bersambung ini dapat disebut selang atau interval. Ya, selang itu digambarkan seperti yang mengalir saja gitu. Secara umum, selang dibedakan menjadi selang terbuka dan selang tertutup. Atau kombinasi keduanya bisa nih. Nah, yang pertama selang terbuka. Selang terbuka, misal ada 2 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 6, ditulis 2,6. Artinya, himpunan semua bilangan real yang lebih daripada 2 dan kurang dari 6 itu termasuk ke dalam suatu interval atau exterior point. Interval ini apabila digambarkan, nanti kita lihat sendiri gambarnya gimana ya. Kita lanjut dulu ke selang tertutup. Misal interval tertutup ada 0 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 7, yaitu ditulis menjadi 0,7. Artinya adalah himpunan bilangan real yang nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Perbedaan dengan interval terbuka yaitu batas interval yang termasuk dalam interior point. Nah, apabila digambarkan pada garis bilangan akan menjadi seperti ini nih. Yang pertama, ini ada A lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan B. Nah, kalau interval tertutup, gambar ini dari A dan titik B itu bulat penuh atau ada poinnya hitam lah gitu. Dan kalau gini nih, kalau terbuka, A lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada B. Ini interval selang terbuka itu di 0 di titik di angka A dan B-nya itu terbuka dan tidak hitam penuh. Kalau kayak gini ini ada setengah-setengah ya, gabungan dari interval tertutup dan interval terbuka. Dan ini juga sama. Interval tak terbatas kita tulisnya seperti ini teman-teman. Karena ada satu bilangan aja yang dibandingkan. Jadinya A penuh dan dia ke arahnya ke kanan. Oke, ada juga nih soal yang bisa saya contohkan. Jadi soalnya seperti ini teman-teman. Jika kita dihadapkan pada bentuk pertidaksamaan bersambung seperti 3 kurang dari atau sama dengan X dan X lebih kecil daripada 8. Bagaimana cara kita menuliskan batas angka tersebut jika diubah dalam bentuk notasi interval atau selang? Jadi kalau diubah bentuknya itu tinggal yang karena 3 lebih kecil daripada X jadi 3 di depan, 8. Dan kalau kita gambarkan itu karena ada tanda kurang dari atau sama dengan, jadi itu interval tertutup. Jadi misal di 3 itu kita kasih bulatan di atasnya itu bulat penuh hitam, dan ke arah angka 8 itu bulatnya kosong aja, nggak usah dibuletin. Dan ada lagi nih, satu lagi. Misalnya kamu melihat ada sebuah notasi interval tertulis berbentuk min 4,10. Nah, coba jabarkan apa yang dimaksud dari simbol kurung tersebut dan bagaimana bentuk pertidaksamaan aslinya. Jadi, karena di sini ada simbol kurung siku, ini mengartikan bahwasannya interval ini merupakan interval tertutup. Artinya, min 4 adalah start awal dan batas akhirnya itu di angka 10. Jadi kita bisa tulis min 4 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan 10. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, berikut contoh kasus dari interval. Jadi contoh soalnya begini, tuliskan bentuk pertidaksamaan min 1 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 4 ke dalam
notasi interval yang tepat. Nah, jadi gampang banget teman-teman. Karena ada tanda seperti ini, kurang dari atau sama dengan, ini merupakan interval tertutup. Ini tertutup. Nah, terus kalau yang kayak gini, ini terbuka. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tentuin aja. Tertutup itu tandanya kurung siku begini, dan terbuka itu kurung begini. Dan kita tinggal masukin angkanya aja. -1 dan 4. Nah, gimana sih cara kita bisa tahu ini? Ya kan kalau digambarkan jadinya begini. Misal, ini angka 0, kurang dari 0 berarti dia ke sini kan, -1. Dan ini tertutup. Jadi kalau tertutup bulatnya penuh dan dia ke kanan, dan di sini ketemu angka 4, tapi angka 4 tidak termasuk, jadinya dia terbuka di sini. Nah, ini dia nih soal kedua. Jadi jika sebuah deretan penyelesaian pada garis bilangan digambarkan dari angka 3 ke kanan tanpa henti, dan angka 3 tersebut bulatannya kosong atau tidak termasuk nih, bagaimana notasi intervalnya? Jadi jawabannya cukup mudah teman-teman. Karena ini tidak termasuk dan bulatannya kosong, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, atau ini interval terbuka. Nah, kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. Ini angka 0, 1, 2, 3. Dia dari sini ke sana tanpa batas. Jadi ininya kosong karena dia tidak termasuk. Nah, cara penulisan interval yang tepatnya, kita tinggal pakai kurung, karena tidak termasuk jadinya kurung 3 dan tidak terbatas. Nah, tidak terbatas logonya seperti ini. Dan ini dia jawabannya.